Penganiayaan iblis. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Iblis mempunyai satu pekerjaan, yaitu menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, anak-anak Allah. Istilah menganiaya di sini mengandung arti mengikis atau mengauskan. Pekerjaan iblis tidaklah mencolok. Pekerjaannya adalah menganiaya atau mengikis. Mengikis artinya, semenit ini Anda digigis sedikit, semenit kemudian digigis sedikit lagi. Hari ini membuat Anda sedikit repot, besok membuat Anda repot lagi. Pengikisan itu tidak kelihatan, tidak begitu terasa, tetapi selalu mengurangi, bahkan sampai habis sama sekali. Inilah prinsip kerja iblis. Efesus 6 ayat 13 mengatakan, hari-hari yang jahat adalah mengacu kepada pengikisan iblis. Kita harus memohon Allah membuka mata kita, supaya kita melihat bagaimana sebenarnya iblis mengikis atau menganiaya kita, supaya kita bisa menentang penganiayaannya. Saudara-saudara, pertama, pada aspek tubuh, iblis teristimewa mengikis tubuh anak-anak Allah. Seperti tubuh Ayub, seperti duri di tubuh Paulus, semua itu adalah pengikisan iblis. Atas beberapa hamba-hamba Allah yang memberitakan Injil, kalau mereka tidak memberitakan Injil, mereka tidak mengalami apa-apa. Tetapi begitu mereka bekerja memberitakan Injil, lewat 3 atau 5 tahun kemudian, tubuh mereka seolah sudah tidak sehat lagi. Semua itu adalah akibat pengikisan iblis. Kedua, dalam hati manusia pun, iblis juga bekerja demikian. Sewaktu Anda baru percaya Tuhan, Anda mungkin sangat sukacita, sangat gembira, sangat damai. Tetapi, kalau Anda tidak waspada, sejangka waktu kemudian Anda akan merasa heran, mengapa Anda hari ini sedikit tidak tentram. Esoknya merasa tidak gembira, lusa merasa sebal, dan terus demikian sedikit demi sedikit. Akhirnya Anda kehilangan damai, kehilangan sukacita. Iblis terus menganiaya Anda, membuat Anda letih, membuat Anda putus asa. Ketiga, dalam perkara rohani, iblis juga berusaha mengikis sedikit doa Anda. Hati Anda yang bersandar kepada Allah, membuat Anda percaya kepada diri sendiri, membuat Anda merasa lebih pandai daripada dulu, membuat Anda lebih bersandar pada karunia yang Anda miliki, bahkan membuat hati Anda menjauhi Tuhan. Iblis tidak sekaligus memukul Anda. Dalam jangka waktu yang panjang, ia mengikis, menganiaya, supaya anak-anak Allah mundur, hilang sedikit demi sedikit. Keempat, iblis juga berusaha mengikis waktu manusia. Felix berkali-kali mengundang Paulus untuk berbicara. Paulus begitu berkarunia dan berkekuatan. Namun setelah berbicara 1-2 tahun, Felix belum juga beroleh selamat. Demikianlah iblis mengikis waktu manusia. Kita harus menyayangi waktu. 1 jam harus terhitung 1 jam. Kita harus menolak pengikisan waktu oleh iblis atas diri kita. Terhadap Simson, dalam kitab Hakim-Hakim, ia adalah orang yang mempersembahkan diri dengan sukarela kepada Allah. Ia adalah orang Nasir. Iblis tahu, sumber kekuatannya ialah persembahan dirinya. Iblis ingin mengambil persembahan dirinya. Lalu iblis melalui Delila setiap hari merengek-rengek kepadanya. Hasilnya, ia jatuh ke dalam jerat iblis. Kehilangan persembahan dirinya, kehilangan kekuatan, kehilangan kesaksian, kehilangan penyertaan Allah. Setiap hari Delila merengek-rengek. Setiap hari mendesak-desak.
Inilah pekerjaan musuh. Sebab itu kita harus menentang dan mencegah pengikisan iblis. Jangan membiarkan iblis terus mengikis kita. Kita harus menolak pengikisan iblis. Di aspek rohani, kita perlu ada rasa benci. Ini bukan rasa benci kepada orang, melainkan benci kepada iblis. Kalau Anda tahu iblis sedang mengikis tubuh Anda harus mohon Tuhan membuat Anda memiliki perasaan benci kepada iblis, marah terhadap iblis. Banyak orang bisa marah kepada manusia, tetapi terhadap iblis malah tidak bisa marah. Kalau anak-anak Allah bisa marah dan membuka mulut menentang iblis, itu sangat baik. Hanya ketika perkataan menentang itu keluar, iblis tidak bisa tidak pergi. Jika Anda berkata, aku tidak mau, aku menentangnya, Allah akan memberkati penentangan itu, dan penentangan itu segera membuahkan hasil. Berkata demikian ini perlu penudungan darah. Semoga Allah menudungi kita dengan darahnya. Terakhir, saudara-saudara, kita perlu mohon Allah membuka mata kita, supaya kita nampak penganiayaan iblis atas anak-anak Allah. Pengikisan apapun dari iblis, haruslah Anda tolak, Anda tentang, Anda lawan. Jika demikian, Anda akan nampak Tuhan memberi Anda kebebasan dan pertolongan. Anda bisa terlepas dari penganiayaan iblis atas diri Anda. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu saya lagi dengan Dr. D, spesialis penyakit dalam. Pagi ini saya akan menerangkan mengenai kolesterol. Simak sampai habis supaya dapat insight yang lengkap mengenai kolesterol. Ada 3 macam kolesterol. Yang pertama adalah kolesterol baik atau HDL kolesterol, High Density Lipoprotein Cholesterol. Dia akan berfungsi untuk malah membersihkan kolesterol-kolesterol yang jahat untuk dipecahkan, dihancurkan. Jadi kolesterol HDL itu harus tinggi, biasanya di atas 40 mg per desiliter. Bisa ditingkatkan dengan cara apa? Olahraga, ya. Makan tetap harus diatur ya, rendah lemak, tidak terlalu berlebihan. Nah, yang kedua adalah kolesterol jahat atau low density lipoprotein. Nah, kolesterol jahat ini adalah kolesterol yang diproduksi oleh tubuh dan banyak menyebabkan penyakit-penyakit yang seperti menyebabkan stroke, bisa menyebabkan sakit jantung, pada kondisi-kondisi tertentu misalnya pada diabetes atau pada asam urat tinggi dia akan malah berakibat negatif ya, low density lipoprotein. Biasanya kadarnya adalah normalnya di bawah 100 mg per desiliter. Nah, kolesterol berikutnya adalah apa? Kolesterol yang murni didapatkan dari makanan kita. Biasanya kebanyakan tepung-tepungan, kebanyakan karbohidrat, kebanyakan manis-manis, itu adalah trigliserida. Nah, sebenarnya trigliserida ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, trigliserida ini normalnya harus di bawah 150. Makanan-makanan yang harus dikurangi adalah apa? Diet rendah lemak. Diet rendah lemak itu misalnya apa? Santan atau gorengan yang berlebihan. Atau yang kedua adalah apa? Kuning telur yang berlebihan, atau mungkin ya gaji-gaji atau lemak-lemak yang berlebihan. Nah, semua itu bisa dihitung dengan yang namanya satu pemeriksaan lagi adalah kolesterol total. Kolesterol total itu adalah melingkupi semuanya, itu ada hasil perhitungannya. Itu kalau di laboratorium harus di bawah 200 mg per desiliter, ya. Dan kalau pemeriksaan lanjutan ada yang namanya ApoB. Bila dirasa bahwa konten ini bermanfaat, bisa di-follow, bisa di-like, dan bisa di-share. Oke, selamat pagi, sahabat Dr. D.